Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Bab istihbabi idhari sabri wal quwati liman juriha wastibsyarihi bima hasalahu minal jurhi fisabilillah. Bab kesunahan menampakkan sabar dan kuat untuk orang yang terluka di medan jihad dan memberi kabar gembira pada orang tersebut atas yang dia hasilkan, yang dia dapatkan dari luka di jalan Allah. Terluka di jalan Allah. Wa bima yasir ilaihi minasyahadah, dan diberikan kabar gembira tentang apa yang akan dia dapatkan kalau mati syahid. Wa idharis surur bidzalika wa annahu la dhaira alaina fi dzalika. Menampakkan kegembiraan. Mau mati syahid itu gembira, senang. Bahwa tidak ada bahaya bagi kita kalau mati syahid. Orang Islam itu nggak akan membahayakan kalau mati syahid. Bal hadza matlubuna, bahkan mati syahid, mati di jalan Allah ini adalah tujuan kita. Wa huwa nihayatu amalina wa ghayatu su'lina. Mati syahid adalah puncak cita-cita kita dan yang menjadi puncak doa kita. Permintaan kita. Kita ini enggak perang ya mati, perang ya mati. Diam di rumah ya mati, ikut berjihad ya mati. Maka yang terbaik adalah mati di medan jihad, di mati syahid. Itu karena orang mukmin begitu. Kalau masih takut mati syahid, benci dengan jihad, itu orang munafik. Pura-pura iman, lisannya iman, tapi hatinya nifak. Kalau orang mukmin sejati itu cita-citanya mati syahid. Qala Allah Ta'ala wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka, ini surat Ali Imran ini. Jangan kalian sangka, jangan benar-benar nun taukid. Jangan kalian benar-benar menyangka bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mayit, bukan. Tapi mereka itu semuanya hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Jadi ini ayat ini dikhilafkan oleh para ulama kapan penyebab turunnya ayat. Peristiwa apa? Ada yang mengatakan ini tentang orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Karena banyak yang meninggal di perang Uhud ini, sekitar 70 yang mati syahid. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika perang Badar. Ada yang meninggal sejumlah 14 sahabat, yang 8 dari Ansor, yang 6 dari Muhajirin. Ada yang berpendapat ini peristiwa Bi'ru Ma'unah. Nanti ada hadisnya di belakang. Yaitu sahabat Nabi yang hafal Quran diutus untuk berdakwah atas permintaan satu kabilah. Tapi ternyata dikhianati. Mereka tidak diminta untuk dakwah Islam, tapi mau dibantai. Hanya dibunuh satu persatu. Dibantai semuanya. 70 sahabat semuanya hafal Quran. Di sumur Ma'unah. Ada yang mengatakan karena itu turun ayat ini. Ada yang mengatakan ini tidak berlaku di semua keadaan. Tidak berlaku di Uhud atau Badar, tapi berlaku secara umum. Semua orang mati syahid ini mendapatkan bisyarah, kabar gembira ini. Jadi sebagian wali-wali atau ahli waris mereka yang mati syahid itu di dunia
di zaman sahabat ada yang merasa susah sedih kalau mereka sedang dapat rezeki di dunia, dapat nikmat, dapat kegembiraan di dunia. Ingat, saudaranya, keluarganya ada yang mati di medan perang. Itu mereka ini merasa susah. Nahnu fin nikmah wa surur wa abauna wa ikhwanuna fil kubur. Kita kok senang-senang di dunia, sementara ayah kita, saudara kita mati di kuburan. Nah, ini Allah menurunkan ayat ini sebagai kabar dari Allah bahwa kamu sangka mereka mati. Tidak, mereka itu hidup semua. Di sisi Allah diberi rezeki. Walaupun jasadnya dikubur, tapi ruhnya itu hidup. Bahkan sebagian riwayat mengatakan mereka ini lebih dulu masuk surga, berada di paruh-paruh burung surga, diajak terbang oleh burung-burung surga. Yurzakun, diberi rezeki, makan, mendapatkan nikmat. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini tidak susah, semuanya bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, diberi rezeki, keabadian, karena kemuliaan mati syahid itu ada riwayat diberi 6 karomah orang mati syahid itu. Pertama, ketika dia ini mati, Allah ampuni semua dosanya dan langsung melihat calon tempatnya di surga. Ini ketika mati syahid ini. Dan diselamatkan dari semua azab kubur. Yang keempat, dia akan aman di hari mahsyar, yaumal fazail akbar, di hari yang mengagetkan semua orang. Lalu besok di hari kiamat dia akan diberikan tajul waqar al yakutah, diberikan mahkota dari yakut, permata, yang khairun minad dunya ma fiha, lebih baik dibanding dunia dan isinya. Wa yuzawwaju nasnataini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yasfa'u bi sab'in min aqrami, dia akan diberi oleh Allah hak mensyafaati 70 kerabatnya. Keluarganya 70 kerabatnya akan diberi hak oleh Allah untuk mensyafaati. Nah, ini kan luar biasa. Bima atahumullahu min fadlih, dikasih rezeki yang Allah. Wa yastabsiruna, dan mereka itu di sana sekarang yang mati syahid mungkin kakek-kakek kita ada yang ikut perang melawan Belanda misalnya, pahlawan kemerdekaan, atau ya dulu para sahabat yang meninggal lebih dulu mati syahid, misalnya Sayyid Hamzah, Sayyidus Syuhada, mati yang pemimpinnya orang mati syahid perang Uhud. Yang mereka mati dulu ini memberi kabar gembira bahwa orang-orang yang sekarang masih hidup di dunia ini lam yalhaqu bihim, supaya mereka ini tidak susah, bahkan diberi kabar gembira kalau kalian mengikuti kami mati syahid, alla khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan takut dan tidak akan susah. Nah, ini siapa yang tidak takut dan tidak akan susah? Nah, dari yang mengatakan mereka orang yang mati syahid itu nggak ada susahnya, nggak ada takutnya lagi. Di dunia mungkin ada rasa takut, susah di dunia ini. Tapi kalau sudah mati syahid, adanya cuma bahagia, nggak ada kesusahan, nggak ada ketakutan. Ada yang mengatakan ini kabar gembira untuk mereka yang masih hidup. Kalau mati syahid ya akan mendapatkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ada yang mengatakan ya dua-duanya.
Yang mati syahid yang mendapatkan, yang hidup menyusul mati syahid juga mendapatkan. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka memberi kabar gembira tentang nikmat dari Allah dan keutamaan anugerah yang Allah berikan. Dan Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang mukmin. Ini makanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bahwa kematian itu hanya jasad. Kalau ruh itu tidak akan mati. Begitupun orang kafir. Dalam ayat lain dikatakan annaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa 'ashiya. Orang-orang yang ahli maksiat yang mati kafir di kuburan itu belum masuk neraka, mereka sudah menyaksikan neraka pagi dan sore, calon tempatnya. Tersiksa sebelum waktunya ini. Sampai hari kiamat. Jadi mereka juga hidup, orang-orang kafir ini. Tidak hanya orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin yang apalagi yang mati syahid ini langsung di surga, mendapatkan nikmat kubur. Kalau orang-orang kafir mati tersiksa, mendapatkan azab kubur. Salah satunya azabnya ini diperlihatkan calon tempatnya di neraka sudah tersiksa sebelum waktunya ini. Alladzina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Mereka ini orang-orang yang menjawab, orang-orang yang bersedia, bersiap untuk menjawab panggilan Allah dan Rasulullah. Setelah mereka terkena sakit qarh ini, terluka dalam perang. Jadi ini menceritakan perang Uhud. Setelah perang Uhud, ada 70 sahabat yang mati syahid. Lalu Abu Sufyan ini teriak di tengah-tengah perang itu, besok setahun lagi kita akan ketemu di perang Badar. Jadi dendam kami ini belum selesai, maknanya begitu Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir. Ini sekarang Uhud seperti ini. Dulu kita kalah di perang Badar. Tahun depan kita ketemu lagi. Perang Badar di Gunung Badar, di Medan Badar, tempat namanya Badar, itu satu tempat. Di situ ada pasar namanya Hamroul Asad. Pasar di dekat Badar namanya Hamroul Asad. Sekitar 8 mil dari Madinah. Hanya kaum muslimin dan Nabi ini menjawab insya Allah. Tidak ada rasa takut. Akhirnya di satu tempat namanya Hamroul Asad ini, ketika sepulang dari perang Uhud, para sahabat masih banyak yang terluka. Ada yang nggak bisa jalan, digendong temannya. Ada yang gantian naik kendaraan, karena kendaraannya sedikit dari pasukannya kaum muslimin dan kendaraannya lebih banyak pasukan. Jadi kadang satu kendaraan untuk bergantian. Sama-sama luka, gantian naik kendaraan bergantian. Luka yang luar biasa ini. Di situ ada orang namanya Naim bin Mas'ud al-Asy'a'i. Ini ketemu dengan rombongannya Nabi di tempat namanya Hamroul Asad. Terus mereka ini menakut-nakuti Nabi dan para sahabat. Abu Sufyan ini, saya lewat tadi ketemu rombongannya Abu Sufyan, mereka sudah mengumpulkan pasukan, mau menyerbu kalian kembali. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana. Sebagian orang yang menyampaikan kepada para sahabat dan Nabi ini,
manusia sedang mengumpulkan pasukannya mau menyerbu kalian. Fasyauhum, takut kalian ini. Awas, bahaya ini. Tapi bukannya takut, Nabi dan para sahabat malah fazadahum imana. Tambah imannya ini. Gak ada rasa takut sama sekali. Padahal terluka parah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, zat yang akan menolong, zat yang dipasrai per semua masalah, semua bantuan, semua payah ini Allah yang mencukupi kami. Akhirnya ternyata Abu Sufyan dan pasukannya nggak jadi menyerang. Allah memberi mukjizat kepada Nabi itu ar-ru'bu min masirati syahrin, diberi rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. Jadi kalau dulu orang jalan ketika zaman dulu belum ada kendaraan, orang menempuh perjalanan sekira boleh jamak qashar itu kalau dia berjalan sehari semalam. Nah, kalau sekarang orang ini memperkirakan 80 km. Itu orang berjalan dengan tanpa berhenti kalau zaman dulu sehari semalam. Itu 80 km. Nah, ini kalau sekitar 1 bulan berarti kali 30. Dari jarak itu musuh sudah ketakutan. Ini mukjizatnya Nabi. Hanya Abu Sufyan dan pasukannya ini balik kanan, enggak jadi menyerang. Nah, ini faedahnya juga, fadilahnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah akan memberi kecukupan. Nah, hanya para sahabat yang tadinya mau perang di Hamra'ul Asad ini pas pasar tahunan. Jadi kalau di Arab ada pasar tahunan, pasar setahun sekali. Ya ramai sekali. Di sini saja kalau pasar seminggu sekali aja ramai. Tiap hari saja ramai. Apalagi ini bertemunya ini setahun sekali. Ramai sekali. Akhirnya mereka yang bawa kuda, bawa unta, bawa kambing ini dibawa ke pasar situ. Perlengkapan perangnya. Nggak jadi perang karena mendapatkan keuntungan. Setiap sahabat ini untung besar. Kalau ibaratnya dia datang bawa kambing 1, pulang dapat untung kambing 1, bawa pulang 2 kambing. Ibaratnya seperti itu. 2 kali lipat. Nah, ini karena fadilah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya orang itu kalau pengen diberi kecukupan, sehari semalam baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak huruf abjadun, hawazun. Itu kan dihitung haknya, sinnya, baknya, nunnya, hasbunallah totalnya 450 kali. Kalau kebanyakan ya dicicil 3 kali. Secicilan 150, 150, 150 kali 3, 450. Fadilahnya Allah akan memberi kecukupan. Sebagaimana para sahabat ini nggak jadi perang tapi dapat kecukupan, keuntungan dagang. Fangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlil lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Para sahabat ini nggak jadi perang karena musuhnya ketakutan mundur. Pulang ke Madinah membawa fangqalabu bi ni'matin, membawa nikmat yang besar dari Allah, keuntungan yang banyak, sama sekali nggak ada yang terluka lagi. Sebagaimana perang Uhud, sebagaimana perang yang lain. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Rawaina fi Sahihil Bukhari dan Muslim ini kemarin sudah pernah dibahas dulu dalam ngaji Senin tafsir Ali Imran. Fi Sahihil Bukhari dan Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan dari kitab sahihnya Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu fi hadisil qurra ahli bi'ri maunah. Jadi asbabul wurud hadis ini ada
seorang tokoh dari kabilah Najd, namanya Barok bin Malik. Barok ini menghadap Nabi di Madinah. Hanya oleh Nabi didakwai masuk Islam, diajak masuk Islam. Tapi nggak mau. Dia nggak mau, tapi juga nggak menolak. Tidak menjauh, tidak menjawab, juga tidak menolak. Waqala ya Muhammad, terus dia mengatakan, ya Muhammad, lau ba'astari jalan ashabik ila ahli Najd, fata'autahum ila Amerika, rajautu ayyastajibu laka. Ya Muhammad, hei Muhammad, tolong andaikan kamu mau, kirimkan sahabat-sahabatmu supaya dakwah ke ahli Najd. Barangkali mereka mau masuk Islam, mengikuti perkaramu, maknanya masuk Islam. Lalu Nabi ini asyalihim ahli Najd. Wah, saya khawatir ini kelakuannya ahli Najd ini. Faqala Abu Barok ana lahum jar, saya yang nanggung. Enggak usah khawatir. Akhirnya Nabi mengutus dalam satu riwayat 70, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 30 sahabat. Semuanya hafal Quran karena mau berdakwah. Salah satunya yang ikut adalah sahabat Haram bin Milhan, paman dari sahabat Anas. Di hadisil Qur'an ahli bir Ma'unah, sampai di sumur Ma'unah mereka semuanya diserbu, dikepung oleh orang-orang Najd dan dibunuh semuanya. Alladzina ghadarat al-kufaru bihim. Ini mereka ini khianat semua. Katanya diminta dakwah, malah dijebak, mau dibantai. Ini Nabi saking susahnya, kemarin sudah lewat hadis ini dalam bab kunut. Hanya Nabi melakukan kunut nazilah 1 bulan penuh, mendoakan keburukan orang-orang yang membunuh sahabat di Bi'ru Ma'unah itu. Faqataluhum, semuanya dibunuh semuanya. Anna rajulan minal kufari ta'ana khala Anas wa huwa haram bil man. Ada seorang laki-laki dari golongan kafir ini yang menusuk pamannya Anas, sahabat Haram bin Milhan. Fa'ang fadahu, sampai tombaknya tembus di badannya Haram bin Milhan ini. Faqala Haram, maka Haram ini setelah ditembus tombak, Allahu Akbar, fuztu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, saya beruntung katanya. Jadi mati saya itu beruntung. Ini sesuai bab tadi itu, memberi kabar gembira bahwa orang Islam itu kalau mati malah gembira, tidak ada susah. Fuztu, saya beruntung. Warabil Ka'bah, demi Allah yang punya Ka'bah, yang jadi Tuhannya Ka'bah ini. Wasaqata fi riwayati Muslimin au Akbar. Dalam riwayat Muslim tidak ada au Akbar. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Haram bin Milhan ini darahnya diambil oleh dia, dicipratkan ke wajahnya. Qultu Haram bi fathin ha waro, Haram Milhan. Kalau Milhan bi kasril mim, Milhan. Babu ma yaqulu idza dhaharal muslimun. Asli.